Hai kakak-kakak, kembali bertemu dengan saya, Dede. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini materinya adalah tentang penyusunan rencana aksi PRB di Satuan Pendidikan. Oke, jadi rencana aksi ini disusun berdasarkan hasil kajian resiko dan penilaian mandiri yang dilakukan secara partisipatif oleh warga sekolah. Jadi menyusun rencana aksi ini biasanya dilakukan di tengah-tengah tahapan implementasi SPAB atau boleh juga di akhir, tergantung ketersediaan waktunya. Jadi rencana aksi sekolah ini semacam rencana tindak lanjut dari implementasi SPAB di Satuan Pendidikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas yang muara akhirnya adalah pengurangan risiko bencana di Satuan Pendidikan. Nah, siapa yang menyusun rencana aksi sekolah ini? Rencana aksi sekolah ini idealnya disusun oleh seluruh warga sekolah, gitu. Tetapi jika tidak memungkinkan, minimal perwakilan warga sekolah, peserta didik, pendidik, kepala sekolah, komite sekolah, termasuk orang tua murid, gitu. Sehingga karena ini merupakan rencana kerja bersama, supaya ada pemetaan sumber daya dan bisa saling membantu untuk implementasi rencana aksinya. Nah, tahapan dalam menyusun rencana aksi di sekolah, yang pertama perlu menggali kondisi saat ini di satuan pendidikan dan apa sih kebutuhannya. Nah, biasanya proses penggalian ini bisa melalui penilaian mandiri di awal dan melalui kajian resiko bencana partisipatif di sekolah. Nah, kemudian dari dua kajian itu, penilaian mandiri dan kajian risiko, kemudian ditentukan skala prioritas. Karena saya yakin biasanya hasil dari penilaian mandiri itu kemudian diketahui bahwa di sekolah banyak sekali kebutuhan yang belum terpenuhi terkait implementasi SPAB, sehingga ketika tidak memungkinkan untuk melakukan aksi PRB dalam kurun waktu 1 tahun melengkapi semua indikator yang ada, kakak-kakak bisa memilih yang skala prioritas. Kemudian setelah dipilih, ditetapkan mana yang mau dilakukan terlebih dahulu. Jadi tahapannya melakukan penilaian mandiri dulu, kemudian menggali diskusi kebutuhan di sekolah berdasarkan penilaian mandiri dan kajian risiko tadi, kemudian ditentukan skala prioritasnya apa, kemudian dirumuskan kegiatannya apa, kapan, bagaimana, siapa yang mau melakukan, apa targetnya, dan macam-macam. Nah, selanjutnya diimplementasikan, kemudian dievaluasi, kemudian balik lagi ke penilaian mandiri, begitu terus selanjutnya menjadi satu rangkaian. Ya, nah ini contoh form penilaian mandiri. Jadi kakak-kakak bisa melihat formnya di pedoman yang ada. Jadi ada banyak yang akan dinilai, baik terkait lokasinya, bangunannya, kemudian fasilitasnya yang lain, penataan ruang kelasnya, termasuk dari segi aspek non struktural, apakah sudah ada tim siaga bencana atau belum, apakah sudah ada prosedur tetap atau belum, apakah pernah melakukan simulasi atau belum, dan sebagainya. Jadi ini semacam self assessment bagi sekolah, bukan untuk menilai jeleknya, tetapi untuk mengetahui kondisi dan apa sih kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan satuan pendidikan aman bencana. Nah, ini satu contoh rencana aksi PRB di satu sekolah, tapi ini memang contoh lama ya, tahun 2018-2019. Jadi mereka memilih skala prioritasnya. Jadi ada yang kegiatan untuk struktural, ada yang kegiatan untuk non struktural. Nah, di musim pandemi COVID ini, rencana aksi PRB sebaiknya sudah memuat rencana untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi misalnya kegiatan-kegiatan untuk pengadaan hand sanitizer, untuk edukasi warga sekolah terkait PHBS, untuk pembiasaan cuci tangan pakai sabun, dan macam-macam. Nah, kakak-kakak, kabar baiknya adalah bahwa di musim pandemi ini sudah dilakukan oleh Kemendikbud relaksasi penggunaan dana BOS yang bisa mendukung rencana aksi sekolah ini. Penyediaan hand sanitizer, penyediaan alat kesehatan, masker, dan macam-macam itu bisa disupport dari relaksasi penggunaan dana BOS.
Nah, rencana aksi PRB di sekolah ini disusunnya 1 tahun sekali. Idealnya memang terintegrasi dengan rencana kerja dan anggaran tahunan sekolah. Tetapi jika belum memungkinkan, tidak menjadi masalah jika di sekolah kakak-kakak menyusun rencana aksi dulu, atau maksud saya menyusun rencana aksi yang terpisah dengan rencana kerja anggaran tahunan sekolah. Itu tidak menjadi masalah. Nanti di tahun kedua itu mulai pelan-pelan diintegrasikan. Nah, tipsnya adalah yang pertama, pilihlah kegiatan yang memang menjadi skala prioritas. Kemudian yang kedua, jika ada terkendala masalah pendanaan, pilihlah kegiatan yang memang bisa dilakukan secara gotong royong. Misalnya sosialisasi PRB ke anak murid, ke anak didik, ke warga satuan pendidikan yang lain, ke orang tua murid. Bisa dilakukan dengan menyisihkan di kegiatan-kegiatan pertemuan, sehingga tidak memerlukan dana yang lebih. Jadi menyusun kegiatan, memilih kegiatan selain memang berdasarkan kebutuhan, juga berdasarkan kemampuan satuan pendidikan. Nah, kemudian tidak perlu muluk-muluk, susunlah sesuai dengan kapasitas sekolah. Lebih baik rencana kegiatannya itu yang terukur dan kira-kira bisa tercapai, daripada kakak-kakak menyusun 20 kegiatan untuk setahun tapi ternyata sebenarnya tidak bisa dicapai. Jadi susunlah memang yang terukur dan mungkin bisa tercapai. Nah, kemudian yang paling penting adalah koordinasikan rencana aksi sekolah ini dengan komite sekolah dan orang tua murid untuk mendukung implementasi rencana aksi di sekolah. Nah, saya pikir cukup sekian. Kakak-kakak silahkan menyusun rencana aksi PRB di sekolah. Ingat, rencana aksi PRB di sekolah disusun supaya kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di sekolah kakak-kakak semua menjadi lebih terencana, terukur, dan bisa tercapai dengan maksimal. Demikian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.